Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi siswa-siswiku ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini semuanya sehat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, untuk lebih bagusnya kalau kita berdoa dulu. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya. Selesai. Ya, terima kasih banyak Indah untuk memimpin doa ini. Jadi sekarang Ibu mau cek kehadirannya. Jadi yang saya sebut namanya supaya menyahut ya. Ya, Ibu. Ibu. Nurbaya. Hadir, Ibu. Nurbaya Junior. Hadir, Ibu. Fitra. Hadir, Ibu. Akmal. Hadir, Bu. 20. Hadir. Arman. Hadir, Bu. Suyanto. Hadir, Bu. Nur Hidayah Dakris. Hadir, Bu. Indah Susilawati. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, Dek. Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir semua, Bu. Ya. Jadi sebelum kita memulai sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, untuk lebih bagusnya kalau Ibu mengecek apakah kalian sudah belajar di rumah selama ini. Jadi Ibu tanya dulu tentang materi minggu lalu ya. Apa materinya minggu lalu? Siapa yang tahu? Pengertian peta, Bu. Tidak belajar Bu, ini teknik apa? wawancara. Penelitian Bukan. geografi, Bu. Jadi materinya yaitu fenomena geosfer. Oh iya, Oh, iya, Bu. Bu. Baru ingat, Ibu. Iya, Bu. Fenomena Lupa, Bu. geosfer. Tidak pernah belajar ini di Mari menggambar rumah. peta baru. Jadi yang kita pelajari kemarin yaitu fenomena-fenomena Geosfer, Ibu. Apa istilah dari fenomena? Siapa yang tahu? Kejadian-kejadian mungkin, Ibu. Kejadian, Apa, Bu, Bu? di yang atas terjadi di permukaan permukaan bumi. Ya, betul. Fenomena atau biasa disebut dengan peristiwa atau kejadian atau gejala-gejala. Jadi gejala-gejala geosfer itu ada berapa? Kalau Siapa yang geosfer, tahu? Bu, ada apa ya? Ada atmosfer. Bukan Ya. itu, Bu. Gejala di udara. Bu. Apa Ya, lagi? ada Atmosfer, Bu. gejala makhluk hidup. Atmosfer. Atau Ada biosfer. hidrosfer, Gejala air. ada biosfer. Pintar semua. Semua yang Jadi ada gejala-gejala geosfer itu ada 5. Litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kasih dulu tuh Ibu air minum ya. Jadi Bentar, kalau berikan misalnya ya. di ini yang 5 ada misalnya dia tidak terpenuhi ini gejala-gejala geosfer, apakah manusia bisa hidup di dunia ini atau bagaimana? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Bisa, Ibu, kalau tidak ada udara. Mati, Bu, Nggak kalau bisa Tidak ada air, bernapas. Bu. Nggak bisa minum nanti kita. Ya, kalau misalnya air tidak ada di dunia ini, manusia itu tidak bisa Mandi. hidup. Bisa mandi. Kalau udara, kalau Bernapas, Bu. Nggak bisa atmosfer, bernapas, Ibu. ya manusia juga tidak bisa hidup tanpa Oksigen, Bu. Oksigen tanpa atau bernapas. oksigen atau ya udara. Jadi sekarang kita masuk materi kita pada hari ini. Jadi saya membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Bu Arman Jadi ganggu saya, tujuan Bu. pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati media PPT, peserta didik mampu menganalisis data geografi dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat mendiskusikan cara membuat angket atau kuesioner dan format wawancara. Yang ketiga, setelah melakukan wawancara dan hasil kuesioner, peserta didik mampu mempresentasikan hasil wawancara yang didapatkan oleh setiap kelompok dengan tepat. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data geografi dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Jadi saya kirim di link, saya kirim linknya di grup kelas tak. Coba dibuka. Bu, sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah dibuka, Ada, Ibu. Bu. Sudah? Iya, Sudah, Ibu. Banyaknya, Ibu. 10 nomor. Iya, Bu. Ada juga tabel itu, Bu. Oh iya ya. Nanti tugasnya langsung ditulis di situ Kak Bu atau bikin tabel lagi Bu? Ya nanti langsung diisi itu yang pertanyaan Oh iya, Bu. kuesioner dengan Makasih, Bu. wawancara. Tapi saya dulu kasih materinya ya. Lupa Kak bawa penggaris Bu. Jadi materinya yaitu karakter yang dikembangkan, nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah rasa ingin tahu, kreatif, dan gemar membaca. Ada observasi, pengumpulan data dari hasil wawancara, terus kita olah, baru kita simpulkan. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian geografi. Ada metode penelitiannya yaitu dibagi menjadi 3 berdasarkan tujuannya, berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, dan berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan tujuannya ini ada dibagi menjadi 3. Siapa yang tahu ini? Penelitian eksploratif. Apa yang dimaksud dengan penelitian eksploratif? Ada yang tahu? Penelitian, mungkin Bu. Penelitian yang harus kita cari sendiri, Bu. Iya. Yang kedua Cari deskriptif. melalui buku. Kalau deskriptif Ibu menjelaskan ya Bu, apa ya? Ya, gambaran. Jadi penelitian eksploratif yaitu salah satu jenis penelitian. Kalau penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala dan fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kalau penelitian eksplanatif yaitu analisis hubungan antara variabel. Jadi yang kedua ini penelitian geografi yang kedua berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Berdasarkan bentuknya ini dapat lagi dibagi menjadi 3. ya, 3 Bu. Studi kasus, survei dengan Eksperimen. Eksperimen Bu. eksperimen. Kalau studi kasus Ada mungkin Bu, ada masalah mungkin Kasus, yang baru kita kayak kaji, Bu. kasusnya mungkin nih Bu, sekarang ya. ya, Sama, Bu. jadi Sampai, Bu. mengkaji pengaruh Sama, Bu. manusia terhadap lingkungannya pada satu wilayah tertentu Lingkungan yang teman-teman bukan berbeda kampung. dengan wilayah lainnya. Kalau survei, Survei Jiki, Bu. Survei Bu, survei menentukan. Didatangi kapan itu Bu, misalnya ada gempa mungkin. Iya. Kita wawancara langsung Bu. Sedikit Langsung ya. yang jadi penelitian survei ini dilakukan untuk memperoleh fakta suatu fenomena atau gejala Yang terjadi Oh, di iya. permukaan.
Iya, Oh, Ibu. berarti selesai itu masalahnya Bu, baru disurvei Bu. Survei dulu kayaknya. Disurvei dulu Kak. Iya. Bisa Kalau juga. Arman, Sementara bagaimana, manggil Arman? kau ke sana. Disurvei dulu ya untuk menyelesaikan Iya. masalahnya. Iya, Nggak bisa selesai disurvei masalah kalau ada dulu. survei. Oh iya, saya salah ini, bukan pra, Ya. bukan pasca. Yang ketiga, eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen Ibu seperti yang biasa Percobaan, dilakukan Bu. anak IPA. Percobaan. Mencoba-coba, Bu. Iya, Percobaan, coba-coba. Bu. Ya, penelitian dilakukan untuk mengetahui sebab akibat atas Tingkat kebenaran, permasalahan Bu. Suatu geografi. Oh, Jadi iya, Ibu. kita masuk yang ketiga, berdasarkan metode penelitian. Ini dapat dibagi menjadi Dua, Ibu. ya Kualitatif, dua, penelitian kualitatif kuantitatif. dengan penelitian Kuantitatif. 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 Siapa yang tahu penelitian kualitatif? Yang ada nilainya, Ibu. Ya, yang ada angka-angkanya Ibu Anda kalau angkanya, Bu. kuantitatif. Misalnya kepadatan penduduk, Bu. Iya. Kalau Kualitatif. Kualitatif. kualitatif itu kalau baik buruknya Ibu mungkin. Ada yang lain? Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berupa Kualitasnya, Bu. deskripsi Ibu atau gambaran umum mengenai hasil pengumpulan data penilaian. Ya, kalau kuantitatif, Jumlah. Kuantitatif penelitian Jumlah. menggunakan angka-angka Berdasarkan Ya, data, Bu. atau data betul. statistik. Jadi penelitian kualitatif yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara. Kalau kuantitatif, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Ya, sudah betul itu tadi yang dikatakan Penti. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, penelitian geografi dapat dibedakan menjadi 3. Penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. Jadi Ibu tadi sudah jelaskan, kalau penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu topik permasalahan yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah kebersihan lingkungan sekolah yang sesuai fakta. Yang ketiga, penelitian eksplanatif, menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan kebersihan lingkungan sekolah. Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut. Kita lihat studi kasusnya. Dilakukan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Contohnya, kita meneliti tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jadi tugasnya nanti berkaitan dengan, maksudnya topiknya dengan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kalian nanti bikin format angket dengan format wawancara tentang kebersihan lingkungan sekolah. Survei, kita survei dulu, baru kita adakan wawancara. Berdasarkan metode penelitian, penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2. Jadi sudah kita jelaskan tadi, penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan.
Kalau penelitian kuantitatif, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu, sudah jelas Ibu. Jelas Ibu. Sudah Alhamdulillah. terinci Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini dibagi menjadi 4. Kita lihat yang pertama, sudut pandang teori. Sudut pandang teori, kita lihat penelitian kuantitatifnya, yaitu mencari penyebab suatu fenomena dan hubungannya dengan fenomena lain. Kalau penelitian kualitatif, memahami perilaku manusia, kerangka berpikir, dan tindakan orang-orang itu sendiri. Kalau dari penelitian kuantitatif, mengidentifikasi variabel, memilih sampel, memberikan perlakuan, dan menganalisis hasil perlakuan. Kalau kualitatifnya observasi partisipasi. Selanjutnya kita lihat tujuannya. Kalau kuantitatif, menguji atau membuktikan suatu teori dengan perantara hipotesis dan menggunakan teknik statistik. Kalau kualitatifnya, menemukan ciri-ciri fenomena. Selanjutnya yang pengumpulan data. Kalau kita lihat dari penelitian kuantitatif, ada variabel, sampel, hipotesis. Ada yang tahu apa itu variabel? Apa artinya ini variabel? Pilihan, Bu. Ya, Siapa Ibu? Jenis pilihan. yang lain? Variabel. Variabel itu apa yang menjadi perbandingan di dalam penelitian mungkin Bu. Misalnya variabel 1 apa, variabel 2 apa. Nanti antara variabel itu apakah berhubungan satu sama lain Bu. Oh, Apa yang mau diteliti mungkin Ibu pada saat hal-hal apa yang mau diteliti itu adalah variabel. Masih ada Atau yang apa lain? Ada yang tahu? Atau ada pendapat lain tentang variabel? Kalau variabel ini penelitian yang dapat berubah-ubah. Kalau sampel, Contoh, Bu. Contohnya Ibu. sampel. Sampel itu Contoh Iya. dari populasi. Teliti Bu ya, atau kayak siapa yang mau populasinya. diteliti? Iya. Tujuan Kalau atau sampel, penelitian. sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang besar. Ya, Itu Bu. dikatakan dengan sampel. Kalau hipotesis, Jawaban sementara Bu. ya sementara, betul. Bu. Jawaban untuk sementara. Dan data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan rancangan penelitian. Kalau penelitian kualitatif mengumpulkan data secara apa ini penelitian kualitatif? Apa kata itu kualitatif? Ya, yang menggunakan Kualitatif. angka-angka, Bu. Kualitatif. Kualitatif. Oh, sorry. Bedakan kualitatif dengan kuantitatif. Iya, Bu. Kalau kuantitatif Kalau menggunakan kuantitatif angka. Arman lupa itu, Bu. Ada nilainya. Tuh, Bu. Mirama. Kalau kuantitatif. Ya, kalau kualitatif metode observasi atau wawancara. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham Ibu. Paham, Bu. Alhamdulillah.
Nah, Ibu, paham. Selanjutnya, menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Ini ada dua. Yang pertama, kriteria masalah geografi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masalah menyatakan hubungan antar variabel. Yang kedua, masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Yang ketiga, memungkinkan adanya ketersediaan data. Yang kedua, sumber masalah geografi dibagi menjadi 4. Hasil penelitian orang lain, kepustakaan, lapangan, dan ketersediaan data. Bu, izin Kak dulu Ibu, mau ke toilet. Ayah, silahkan Baya. Kakaknya ini Baya bolak-balik toilet berapa kali itu izin. Jangan lama-lama di sana, nah. Iya, Alasan Ibu, gitu, takut Bu, jadi alasan. lama-lama Pergi di- menghayal nih Bu di toilet itu. Baru terus Tahu nanti ke kan, kantin. Nanti lama-lama. banyak banyak setan di toilet itu. Bilang kalau ke kantin itu, Bu. Iya Bu, kayak kemarin itu Bunda kembali-kembali. Beda Baik, Bu, nilainya lanjut itu aja, yang Bu. aktif belajar dengan Ganggu yang dulu tidak saya. aktif belajar. Nanti kalau Pasti lama ada betul, nanti perbedaan saya pergi nilainya cari. Kalau lama tidak kembali, pergi ku cari, Bu. Ya pokoknya kalau ada yang tidak aktif belajar atau misalnya Pernah cari kecuali baru kalau tinggal pergi Tommy. saja di toilet ya begitu. Tapi kalau misalnya yang lain-lain kalau pergi kantin apa beda itu nilainya. Ada nilai tersendirinya. Ya, Bu. Selanjutnya Jujur, saya- menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya ini. Gambar apa ini? Sampah, Bu. Sampah berserakan, Ibu. Ya. Di mana kira-kira ini? Di sekolah itu, Bu. kayak. Itu di lorong sekolah kayaknya, Bu. Oh ya, betul. Kalau ini sampah apa ini? Oh, itu yang nambahkan Baya tadi, Bu. Sembarang Oh, itu tempatnya. pop mie itu, Bu. Enak itu, Bu. Kuliah tadi pagi bawa, udah bawa sembarang. Sampah Makasih, organik, Bu. ini termasuk sampah organik atau sampah anorganik? Anorganik Anorganik, Ibu. Organik, Bu. Ya, Organik. betul. Jadi itu nanti contoh sampah anorganik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Jenis-jenis data antara lain sebagai berikut. Kita lihat data penelitian. Data penelitian ini dapat dibedakan menjadi Dua. dua. Yang pertama, berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya, Bu. Ya, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan Sumber. Sumbernya. ya, sumbernya. Kalau berdasarkan sifatnya ini dapat lagi dibedakan menjadi 2, Bu. ya 2. Yang pertama, Dua juga, Bu. Kuantitatif dan Data kuantitatif dan data ya, kualitatif. Sama yang tadi berarti, Bu, ya? kuantitatif dan data Ya. kualitatif. Ya, sudah dijelaskan tadi. Ada angka dan ada Data. metode observasi. Ya, observasi. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ini dapat lagi dibedakan menjadi Dua, Bu. ya 2. Data primer sama sekunder. Ya, data primer dengan data sekunder. Siapa yang tahu apa itu data primer? Data primer itu Data langsung, Bu, mungkin. ya. Ya, Bu, Ya. ya langsung diteliti langsung, Bu, di lapangan, Bu. Kita sendiri yang pergi ambil. Ya, betul. Jadi data yang diambil secara langsung oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder. Oh, yang kayak tadi itu, Bu, yang mungkin yang dari penelitiannya orang diambil. Ya, data yang diambil melalui perantara. Ya, ada syarat data yang baik dan benar di sini.
Ada data harus objektif, ada data harus dapat mewakili, memiliki tingkat kesalahan yang kecil, yang keempat harus cepat waktu, dan yang kelima harus relevan. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengolah data geografi. Ini ada berapa bagian di sini, mengumpulkan dan mengolah. Yang pertama itu survei lapangan. Jadi sebelum kita meneliti harus ada survei dulu, baru terus kita wawancarai. Terus kita bagi angketnya atau kuesionernya, harus ada dokumentasinya. Setelah itu harus ada studi kepustakaannya. Selanjutnya, metode penelitian geografi. Metode penelitian ini dapat lagi dibedakan menjadi berapa ini metode penelitian geografi? 5, Bu. 6. Ya, 6. Yang pertama metode penelitian deskriptif. Ya, sudah tadi dijelaskan, siapa yang bisa ulang kembali? Itu berarti menjelaskan ya, Bu, ya? Dideskripsikan, Bu. Yang lain, ada yang bisa jawab? Deskriptif. Metode penelitian Menggambarkan, Bu. deskriptif. Ya, gambaran. Iya, gambaran. Kalau kata deskriptif berarti gambaran. Yang kedua, metode studi kasus. Sudah juga tadi nih. Kasus. Siapa yang tahu? Studi Itu kasus Sudah itu dijelaskan kayak tadi nggak ini. bilang ya Ibu. kayak kasusnya Ferdi Sambo mungkin, Bu. Ya, mengkaji. Suatu kasus, Bu. Ya, Ada satu masalah. kasus. Yang ketiga, metode survei. Apa itu survei? Mengamati langsung Ini, di Bu. Ya, Datang itu mengamati tempat. langsung. Kalau metode historis, dikaji sejarahnya, Ibu. ya mengkaji fenomena geografi atau sejarahnya. Kalau korelasional, Keterkaitannya, Ibu. Hubungannya, Bu. ya menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Kalau eksperimennya, Diteliti mungkin, Bu. ya mengetahui sebab akibat atas permasalahan geografi. Ini yang ketiga, menganalisis data geografi. Ada 3, analisis lokasi, penyebaran, dan interaksi. Kata interaksi ini, apa artinya ini kata interaksi? Hubungan timbal balik. Ya, Saling Pintar, berinteraksi, Arman. Bu. hubungan timbal Hubungan timbal balik. Ya, kita masuk teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dibagi menjadi 3, observasi, wawancara, dengan kuesioner atau angket. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder. Ada 2, studi kepustakaan, studi dokumentasi. Contohnya ini studi kepustakaan bagaimana? Ada yang tahu? Cari literatur, Bu. Cari Pakai literatur. literatur, Bu, tentang masalah yang mau dikaji. Ya, betul. Pintar. Pintar na to Yarmang. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan Makanan data tempati juga, geografi. masa bayar terus, Jing. Tahap-tahap pengolahan data penelitian ada 4. Yang pertama, penyuntingan data. Apa ini kata penyuntingan data? Siapa yang tahu? Pokoknya Disunting, tinggal Siapa itu data, Bu? Disunting. dipilih-pilih kapan datanya, Bu? Yang sesuai dengan apa yang kita teliti, Bu. Oh,
Tidak Ya. diambil semua aja datanya, Ibu. Maksudnya Yang penting-penting dipotong-potong saja. aja. Kalau penyuntingan data, memastikan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, pembuatan kode, pengelompokan data, tabulasi data. Apa itu tabulasi data? Tabulasi itu yang biasa di kayak Rekap, Ibu. diagram itu, Bu. Atau di tabel-tabel. Ya, pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode. Ya, betul. Pintar sekali nih Arman. Ada Iya, Bu hadiah. Arman, kalau lama-lama Mi belajar, Bu. Bisa Mi itu, tapi Besar kalau kepalanya ya. Cerdas sekali. Titip salam ya, Selanjutnya, Mas. menganalisis data. Aduh. Jadi kalau yang anu kita itu, Bu, analisis. kalau 40-an menit Mi itu baru masuk di kepalanya, Bu. Kadang itu Oh, lagi pagi begitu. tuh ada lemot-lemot Mi. Itu Mitawan jadi idola di sekolah, Ibu. Kapintar sih. Begitu, Bu. Kalau malam minggu saya. Enak-enak otakku. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada menganalisis data. Jadi yang kita analisis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi ada format cara membuat angket. Ada contohnya di sini formatnya nomor pertanyaan. Kalau misalnya satu contoh ini. Apa menurut Anda lingkungan sekolah Anda adalah lingkungan sekolah yang bersih? Kalau misalnya ya dicentang ya, kalau tidak ya, centang tidak. Yang tidak. Oh, Ya. Bu, berarti nanti yang di LKPD begini juga, Bu. begini, Ya, Bu. bikin pertanyaan. Jadi saya bagi kelompok nanti. Saya bagi kelompok sebentar, 3 kelompok. Jadi setiap kelompok ada yang membuat 4 pertanyaan untuk format angket, ada yang membuat pertanyaan untuk format wawancara. Jadi sebentar saya kasih anunya. Tapi tidak dijawab, Ibu. Toh baru dibikin pertanyaannya. Toh. Ya, baru dibikin pertanyaannya. Bu, berarti hari ini tuh kan 1 jam bisa aja. Berarti Ya. hanya untuk bisa dikapan untuk buat angket dulu wawancaranya mungkin minggu depan, Pi. Iya, iya begitu. Tidak dibagi, Ji. Ya. Kayak Cuma misalnya pertanyaannya kelompok saja dibikin per kelompok, pertama, cuma kelompok 2 3. Jadi wawancara. Ibu kasih topik sebentar, topiknya yaitu kebersihan lingkungan sekolah kita. Oh, Paham? ya, Bu. Ya, Ibu. Paham, Ibu. Gampang Jadi gitu saya ya, kasih buat video pertanyaan. tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Coba diperhatikan. Sudah tampil? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Tampil. Bu, ini sama Kak, Bu, dengan video yang Ibu bagi kemarin, Bu? Yang Iya, di sama ya. WA itu? Jadi sudah dipelajari kemarin videonya? Ya. Sempat tidak lihat, Bu, Nanti. kemarin. Ya, jadi Ya, sudah itu. tahu cara membuat Oh, pertanyaan contoh membuat wawancara. angket ya, Bu. Saya kira mau dijawab saja ya atau tidak. Ternyata kita harus bikin Tidak, ini. cuma sekarang tugasnya coba kalian bikin pertanyaan untuk wawancara dengan pertanyaan untuk angket atau kuesioner. Jadi saya bagi Paham kelompok. Saya bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Jadi kelompok 1, 20, Akmal dengan Nurbaya Senior. Kelompok 2, Arman, Indah dengan Nurbaya Junior. Kelompok 3, Oke, satu kelompok Kak Yarma. Nur Hidayah, Fitra dengan Suyanto. Jadi kelompok 1 dia membuat pertanyaan untuk format angket 4. Kelompok 2, 3. Kelompok 3, 3. Jadi 10 semua nanti pertanyaan dalam satu format. Kalau format wawancara,
Kelompok 1 membuat 3 pertanyaan, kelompok 2 membuat 3 pertanyaan, kelompok 3 membuat 4 pertanyaan. Jadi 10 juga nanti pertanyaan semua yang jadi. Jadi topiknya kebersihan lingkungan sekolah kita. Paham? Ya, Bu. Ya, silahkan dikerja. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, Bu. Kelompokku saya nanti yang presentasi, Bu Fitra. Oh ya. Kelompok tadi Arman Indah dia suruh presentasi. Kelompok berapa, Bu? Budaya. Saya di Kelompok 2, Bu. Arman. Indah. Pria kelompok 2. Satu kelompok Indah sama Baya. Indah tadi sama Arman, saya sama Fitra, sama siapa tadi satu Fitra? Akmal ya? Oh, Akmal. Pianto. Pianto. Mana ya Akmal? Tidak ada kapan Akmal pergi misalnya. Mengantuk itu tidur. Oh ada kita tahu. Lagi Capek menghayal. jaga capek Lagi jaga pasar menghayal malam tadi malam. diputuskan kapan pacar itu. Saya jagai wahananya tadi malam. Gak jadi makan coto tadi malam. Kurang Coba kurang diskusikan apa. itu tugasnya, Ya, jangan Bu. ada yang Ya, ribut. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Ya Akmal ibu Iya, nak Bu. janji ya mau datang jam 8 makan coto baru kita datang nih Tidur sampai nggak jam tomat 10 tunggu baru di bangun. pinggir jalan. Kasihan deh lu di PHP. Nanti tidak selesai tugasnya kalau ribut terus di situ. Ya, Bu. Iya, Maaf, Bu. Bu. Oke Bu. Sudah mindah. Sudah saya, Bu. Kelompok Kelompok lagi. Selesai, Bu. Sudah, Kelompok Bu. 1 Dua ada yang bagaimana? kelompok 1 itu cerita, Ji, Bu, dari tadi. Kelompok Belum 1 selesai, Bu, bagaimana kelompok tugasnya? Sudah, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. Sudah mindah. Sudah, Bu. sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anu, kalau Bu, kelompok dua. 3 Sudah, Bu. ya. Kalau begitu siapa yang memulai dulu untuk mempresentasikan pertanyaan yang kalian sudah buat? Saya baru 2 saja ya, Bu. Saya tambahkan Kira saja, empat Ibu. disuruhkan, Ki. Ini, Herman, contoh membuat pertanyaan yang diangket. 3 disuruhkan Ki, bukan 2. Saya, Bu. Saya. Kelompok Kelompok 1. dua. Satu. Bu, Kelompok satu. 1, dengar dulu. Kelompok 1, pertanyaannya yang kalian bikin, format angket 4. Oh, Kelompok 2, 4. 3. Baru 2, Bu. Tambah paling dulu, Ibu. Bentar, Ibu, Bu. Baru Kelompok 3, Kelompok dua sudah, Bu. 3. Baru 2 selesai saya, Ibu. Kelompok 3 Ji. Kelompok Iya. 2. Tapi Oh, berarti kalau kelompok 1 format satu. wawancara, kelompok 1, 3. Oh, 3 ya. Kelompok 2, 3. Kelompok 3, 4. kelompok Tiga 1 terus dulu, Bu. dikit Sudah Kelompok selesai. 3, 4, Yang Bu. angketnya, Bu. Nggak ada. Satu. Kali, Bu. Kelompok 3, 4. Kelompok 1 dulu, Bu. Angketnya. Kelompok yang sudah mau saja dulu, Bu. Maju, Bu. Iya, Bu, nanti habis waktu, Bu. Nah, keluar Oh, dulu iya, ada iya, presentasi iya. Ya, Bu, kayak Ibu. perwakilan, Jadi Bu. silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan Ya, Bu. pertanyaan. Terima Ibu kasih, guru Bu. bel, Bu. Kelompok 1, Bu. Siapa Yang kelompok 1? pertama, Akmal. kuesioner angketnya, Bu. Kelompok Ya. 1. Anda hampir Satu semua, dulu, Bu. Akmal. Siapa kelompok 3 1? mau. Pertanyaannya yaitu apakah ada kegiatan penghijauan lingkungan di sekolah Anda? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah warga sekolah membuang sampah sembarangan? Yang pertanyaan ketiga, Bu, apakah ada pemisah antara sampah organik dan anorganik di sekolah Anda? Terus yang keempat, Bu, apakah kebersihan lingkungan sekolah Anda mempengaruhi konsentrasi belajar Anda atau peserta didik? Makasih, Oh, Bu. iya. Ya, makasih. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Saya. Saya, Bu, Ya. saya. Silakan. Pertanyaan untuk angket, Bu. Nomor 1, apakah ada kebijakan sekolah terkait terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat? Ya. Nomor 2,
apakah toilet di sekolah terjaga kebersihannya? 3. Apakah Anda menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah Anda? Itu, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 3 bagaimana? 3, Ibu. Nomor 1, apakah di sekolah Anda ada fasilitas khusus untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan? Yang Ya. kedua, apakah di sekolah Anda ada kegiatan pengolahan sampah menjadi pupuk? Yang ketiga, apakah Anda pernah makan di kelas dan membuang bungkusnya di bangku? Oke. Wawancaranya juga, Ibu. Iya, wawancara juga. Wawancara yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai kesadaran para siswa akan kebersihan lingkungan? Yang kedua, apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi proses belajar mengajar? Yang ketiga, apa alasan mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan? Dan keempat, apa yang menjadi harapan Anda ke depan tentang kebersihan lingkungan di sekolah? Oke. Kalau kelompok 2 bagaimana hasil pertanyaan wawancaranya? Pertanyaan wawancara, Sama, Bu. Bu. Iya. Ada, Sama Bu, semua, ada. Bu. Iya, Bu, sama. Kenapa bisa sama? Bu, contoh. Mirip. Karena kita Mungkin sehati, sama Bu. pikirannya, Bu. Baru topiknya kan Tunggu, sama, tunggu. berarti Yang beda, saya Bu. tanyakan tadi 10 Ada beda. pertanyaan wawancara, Iya, Bu. pertanyaan angket. cepat-cepat Ibu nyontek kita tadi. Mau sekali mau keluar. Tidak boleh Ibu, begitu. Sudah mau istirahat, Bu. Dijanji Lapar. sama Akmal mau dikasih dikincir-kincirnya, Bu. Iya, Bu. Kalau kelompok 1 bagaimana hasil pertanyaan Sudah, Bu, tadi saya bacakan, wawancaranya? Bu, kelompok satu sudah tadi. Sama juga, Dari Bu. tadi, Bu. Kelompok 1 kan yang pertama tadi, Ya, Bu. Bu. Sudah. Akmal kelompok 1. Sudah semua, Bu. Sudah semua Mi tadi, Bu. Ya, Bu. Berapa nilainya kelompok 1, Bu? Oh, belum, ya. Nanti pertemuan kedua lagi penelitiannya, Bu. Harus selesai pertanyaannya ini. Karena minggu Bu, depan, lapar, Bu. Bu, mau jam istirahat, Bu. Ibu, jadi sudah jam saya dengar 10 tadi nih, hasil Bu. presentasinya semua tentang pembuatan angket dan wawancara. Alhamdulillah sudah menyusun bahasa atau kata-kata yang baik dan benar. Jadi, marilah kita bersama-sama kumpulkan jadi satu kesatuan. Dan jadinya 10 pertanyaan angket dan 10 pertanyaan wawancara. Jadi ada khusus nanti yang bikin satu format angket dan satu format wawancara. Iya, jadi yang bikin nanti 20 dengan Indah. Jadi 20 bikin format angket dan Indah bikin format wawancara. Jadi, Oke, Bu. oke. Siap, Bu. Ya, Bu, siap. Jawab juga, Ibu. Dari pertanyaan itu dan wawancara itu ditanyakan juga begitu. Ya, Kan menghasilkan Ya, Bu. jawaban, toh, Bu. enggak. Cuma pertanyaan saja karena minggu depan kita langsung turun di lapangan untuk membagi angket dan langsung kita wawancarai pengurus OSIS. Yang kita wawancarai nanti ini adalah pengurus OSIS sekolah kita. Siap, Bu. Paham? Siap. Sudah siap, Bu. Minggu depan berarti, Bu, ya, karena mau milih habis. Iya. Jadi minggu depan baru ini karena baru mau dibikin, baru mau di-print. Oke, paham? Paham, Bu. Bu, paham. Paham, Bu. Ya, atau masih ada kendala atau hambatan yang kita rasakan dalam proses pembelajaran ini? Ya, ada Alhamdulillah Bu. tidak, Bu. Lancar Ada jelas, Bu. semua. Jelas. Alhamdulillah. Karena Jadi jelas sebelum penjelasan. kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, apakah semuanya masih semangat? Masih, Masih, Bu. Bu. Mau istirahat. Karena mau jam istirahat, Bu. Jadi harus semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran minggu depan lebih semangat lagi untuk membagi angket dan Wawancara. pergi mewawancarai pengurus OSIS. Oke,
Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Oke. Jadi baik anak-anak, waktu tak terasa sudah habis. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk lebih bagusnya kalau kita berdoa dulu. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas kita. Baik, teman-teman, sebelum kita istirahat, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.